menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh kehati-hatian. Salam damai sejahtera, salam sang pencerita dari Paroki Cinta Damai, Keuskupan Agung Medan. Ini ada di kota Batubara. Ini adalah hari-hari di mana kita mempersiapkan diri yang masuk dalam Trihari Suci. Nanti mulai besok Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Sangat menarik kalau Anda dengar di video awal bagaimana seorang anak memberikan pesan bagi semua orang Kristen untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut Hari Paskah. Sebuah eksegese yang sangat mendalam dari anak seusia itu, sehingga para saudara-saudari terkasih ingin bertemu anak itu. Jadi barang siapa yang mungkin mengetahui di mana anak itu berada atau mengetahui apapun yang berhubungan dengan anak itu, bisa komentar di kolom berikut ini. Karena saya ingin bertemu anak ini, minimal ingin berjumpa dengan orang tuanya. Pasti ada satu kisah yang luar biasa di belakang perjalanan anak ini. Saya mengucapkan profisiat bagaimana mereka mendampingi anaknya sehingga di usia seperti itu bisa membuat eksegese kecil yang mendasar dan mendalam sekali tentang satu ayat dalam Injil Yohanes. Lalu dia mengajak kita bagaimana mempersiapkan Paskah. Yesus itu seperti sebuah jembatan. Coba kita lihat video lengkapnya ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya di antara saudara pernah yang namanya bepergian. Saat bepergian kadang melewati yang namanya jembatan. Tapi jembatan itu mungkin ada yang rusak. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita tidak akan sampai di tujuan kalau kita harus melewati jembatan itu rusak. Saudara, pada awalnya Bapak merancangkan setiap kita dalam perjalanan ini indah. Perjalanan ini supaya sampai di tujuan dengan baik. Tapi kenyataannya oleh karena dosa dan pelanggaran manusia, jembatan itu rusak. Jembatan itu hancur karena pelanggaran dan dosa manusia. Dan kita tidak bisa terhubung lagi dengan Bapa. Kita pisah dengan Bapa. Harusnya maut atau kebinasaan yang kita terima. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Yohanes 3 ayat ke-16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebentar lagi kita memperingati Paskah, mengingatkan kita semua, Bapa tidak ingin hubungan kita rusak. Akhirnya Bapa mengirim putranya yang tunggal, yang bernama Yesus, menjadi jembatan, menjadi perantara kita, supaya terhubung lagi hubungan kita, dan kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu rencana Tuhan yang indah, keselamatan yang kekal. Jadi pastikan dalam kehidupan kita menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh kehati-hatian, menjaga dengan benar kehidupan ini, supaya kita memiliki hubungan yang harmonis lagi dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Dan Yesus memberkati. Demikian saudara, Anda telah mendengar bagaimana dia menggugah kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka Paskah. Banyak sekali anekdot-anekdot yang dibuat seputar kehidupan Yesus dan para murid. Katanya Yesus ingin berjalan dengan para murid, lalu dia minta kepada para murid supaya, oke, sekarang kita akan pergi ke suatu tempat. Kalian boleh memilih balok masing-masing untuk dipikul, untuk dibawa ke suatu tempat di mana kita nanti akan beristirahat. Lalu para murid itu memilih balok masing-masing ya. Semua tentu dengan cara pandang, lalu cara pikir
lalu keputusan-keputusan praktis yang dibuat berhubungan dengan pilihan pada balok-balok itu. Bahwa Yudas kemudian memilih balok yang paling kecil. Setelah itu mereka berjalan, dan ketika berjalan melewati sebuah parit. Dan Yesus katakan, silakan memasang balok masing-masing untuk melewati parit. Apa yang terjadi? Karena Yudas memilih balok yang begitu kecil dan pendek, dia kemudian tidak bisa melewati parit itu. Ya, terakhir para saudara, bagi para saudara yang mungkin mengenal anak itu, Anda bisa komentar di kolom komentar di bawah ini, karena jujur secara pribadi saya ingin berjumpa dengan anak itu, terutama ingin ngobrol dengan orang tuanya.